Nongkrong di malam Jumat bersama teman dekat, duduk di depan teras, pantengin terlalu bias. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, peran yang kocak dobrak. Kocak dobrak. Sakit anjing. Dunia penuh sandiwara. Itu kata siapa tuh penciptanya? Aduh, tahu lagunya doang lagi. Ahmad Albar ya? Iya, Kayaknya Ahmad Albar tuh dia. Dia musisi yang termasuk ini nih, yang kelas lah gitu. Setara sama Paris RM gitu kan. Oh, sangkatannya juga ya? Iya, RM sederhana tapi. Canda mulu lu. Buset. Oh. Jadi gini ya, gue sebenarnya. Jadi gue sebenarnya undang lu ke sini. Ya. Ya biasalah kita masa-masa dulu kita zaman-zaman SMA. Ya kan lu sering banget main ke rumah gue, main PS, main Sega, ya kan? Yang dulu Sega tuh. Ya Zaman kan? SD itu. SD ya. SD. Itu lu masih punya pas dulu. Lu nggak inget emang? Ada gue. Iya, ada. Apa gue nggak main sama lu ya? Pokoknya pas itu lah. Ya pokoknya zaman dulu lah kita ya ngomonginnya. Gue tuh juga kadang apa ya, kangen gitu kalau misalkan sama teman-teman gue gitu ya, maksudnya bercerita, berkeluh kesah gitu, Rik. Cuman pada saat ini ya gue kagak ada keresahan. Barangkali lu Banyak sih gue keresahan mah. Banyak. Kalau nanyain mah. soalnya kita udah jarak lama nih ya, kagak ketemu, terus banyak potongan-potongan cerita yang gue kagak dengar dari lu nih. Ya kan? Jadi belum, soalnya lu nggak jadi bagian di hidup gue gitu ya di potongan itu, udah jadi nggak tahu. tahun, 3 tahun, 4 tahun, apalagi pas pandemi itu. Udah kagak ada waktu lagi kita. Ya Apa online ya? Anjing emang ya. Emang. Jadi apa sih masalah lu? Lu punya masalah apa gitu? Abis kuliah sih gue ngerasainnya, abis kuliah di rumah baik kan. Udah berapa bulan gue? Desember. Sekarang bulan Juni. 6 bulan lah. 6 bulan, setengah tahun. 6 bulan setengah tahun di rumah dah tuh. Lu ngapain, Be? Ya. Isep ya? Ya isep. Jadi beban keluarga sih hitungannya. Lah, Beban masyarakat sih. masyarakat lu gede amat lu, kayak koruptor, beban masyarakat. Nah, kan sebutannya begitu kalau di apa tuh di orang-orang kita. Tapi menurut gue mah ya kayaknya sih wajar, dan banyak teman-teman gue juga yang baru lulus sulit gitu cari kerja namanya sekarang, apalagi katanya sih teman-teman gue bilang ini gara-gara omnibus law, katanya gitu tuh. Gue nggak tahu tuh omnibus law, ya kan? Gue taunya Jadi gini sih, kalau yang gue lihat ya, kalau gue untuk yang kayak peraturan-peraturan yang baru kagak ngaruh sih kalau kata gue. Tetap ya pas di lapangan ya, pas gue lihat yang gue survei bangsat. Emang gue lembaga survei gitu. Ya gue kayak ngeliat aja sih, naruh lamaran, ujung-ujungnya dipanggil ya yang punya relasi juga ujung-ujungnya. sama mungkin yang lulusan dari Universitas Mentereng gitu. Nah itulah. Gue mah dah kalau udah mandang gitu ya gimana ya, emang background tuh mungkin mempengaruhi. Tapi kan skill juga per individu juga dilihat, iya gak? Betul. Banyak orang-orang yang punya skill mantep gitu kagak dilirik, ya kan? Ditengok kayak kagak, dilirik tengok kagak dia. Apalagi dipanggil Panggil buat interview, tidak mungkin dong. Kagak mungkin dong gitu. Jadi lu selama ini gitu tuh permasalahan lu? Ya udah, kerja udah uang sih mikirinnya gue. Apalagi kemarin kan habis lebaran tuh, bangsat sih tuh keluarga anjing emang. Keluarga lu anjing-anjing ini gila lu ya. Emang kayak bangsat ya anjing. Bangsat apa anjing? Ya dua-duanya lah pokoknya lah, brengsek gitu. Apa emang? Baru datang pisan anjing. Kan capek ya dari rumah gue di Citayam nih. Gue datang ke Cibubur dong, jauh tuh. Baru datang pisan, ditanyain langsung pertanyaan. Gimana sekarang udah kerja di mana? Apa di rumah doang jadi beban keluarga? Gitu, yes. Duh, cuma ditembak gue kayak begitu anjing. sakit banget ya? Parah, men. Buset. Lu tau bawaannya pengen apaan? Pengen pulang gue. Pulang mah. Pulang ke Lamatullah. Jangan gitu dong, ntar kita ketemu lagi. Gitu kan. Belum. Malah tambah beban. Orang pada ngelayat, emang lu masih basic bahaya. Sajen. Sama rokok ya. Sama rokok biasanya tuh. Kampung-kampung begitu. Kan ceritanya masih kampung tuh. Ya kan? Iya. Tapi ya, kata gue mah sirik.
ya udah maksudnya lu asalkan lu punya niat gitu pengen kerja ya tetap aja usaha gitu atau enggak lu punya skill. Gua tau lu tukang ngoprek-ngoprek motor. Iya. Motor orang dari gemuk sampai kurus. Lu apain itu? Gue pretelin be, tapi Iya. pas masangnya gue lupa bawa tes kurang atuh itu. Ya lu. Tapi kan seingat gue lu kan SMK teknik mesin ya. Apa tuh gua permesinan apa-apa. Nah lu inin aja Rik. Maksudnya kalau punya rezeki lu bisa benerin motor orang apa lu apain gitu. Bisa sih sebenarnya. Lu emang orang inian daftar montir Ahas apa Sumber Jaya apa Sumber Nah Batu itu lebih ke arah gimana ya? Di lowongannya nih banyakan nih bilangnya fresh graduate, tapi udah termasuk pengalaman setahun 2 tahun Wow. jadi montir kayak gitu. Itu orang kuliah sembari kerja Kata gua gitu Gitu. kan, kita kan masuk kuliah kan nggak ada imbauan tuh ya, kuliah disuruh sambil kerja nyari pengalaman itu kagak ada. Gitu, belajar mah belajar Kita be. juga kadang bingung. Perbanyak relasi di organisasi. Wah, Tapi tidak terpakai, tidak ada gitu. Itu. Nah itu sebenarnya apa ya agak rancu sih kalau misalkan kita bawa ke realitas sekarang mah ya. Maksudnya ya udah, maksudnya fresh graduate biarin lah, misalkan nggak punya pengalaman. Tapi asalkan jurusannya sesuai gitu, ya kan? Dengan kuliah, dengan sekolahnya SMA, SMK gitu. Menurut gue mah ya sah-sah aja. Iya. Ya, kalau misalkan lu nggak percaya sama kapasitasnya ya, gimana lu kasih gaji berapa dulu dah. Yang penting kan kalau udah setahun, kalau lu puas gitu, nggak taikin gajinya, ya kan? Kalau enggak juga bisa Simbiosis itu namanya. apa namanya dialihinnya ya dengan training sih kalau kata gua mah. Misalnya taruh training sebulan 2 bulan lah dilihat gitu. Dengan gaji sih, meskipun gajinya paling di bawah UMR lah 2 lah, taruh 2 1 nggak apa-apa sih, dan namanya training kan. Lu masih oke tuh kalau gaji 2 gitu ya? Masih bisa gua mah apa be, yang penting ada duit, yes. Iya, benar, duit sama biar ada kegiatan lah. Iya ini deh di umur segini ya minta duit sama mama malu gitu ya. Ya Allah, gitu. masih nada kayak mak mau main mak gitu. Masa ya Mau taruh mana muka gua gitu. iya, maksudnya kita juga nggak tahu sih kita perasaan orang tua ya, maksudnya ya apakah emang dia ya kan pasti kan ngasih duitnya ikhlas. Tapi kan betul. kita sebagai anak Iya, tahu diri lah. orang enak pisan. Betul gitu. Ya kan? Ini namanya kita udah umur kepala 2 gitu kan, walaupun kepala cuma 1 nih. Ya kan? Ibaratkan Ibarat ya. kata gitu, kepala 2 20 tahunan ke atas gitu kan. Ya emang udah siogianya itu, kita udah punya Seharusnya penghasilan gitu. gitu. Jadi nggak ada tuh kata-kata beban orang tua, beban apalah gitu. Iya, kadang-kadang juga aku keselnya sama stigma masyarakat juga sih gitu. Apa itu? Kayak muncul dari mana gitu, orang yang di rumah aja gitu loh. Kan mereka kan nggak tahu gitu di luaran nih kita kayak gimana usahanya gitu. Emang dia yang nemenin kita gitu. Iya. Ngelamar sana sini. Gue pernah ya anjing sehari keliling-keliling ke Cikarang ke 4 PT. Jalan kaki gue. Duh, gila. Cikarang gue. Inget banget tuh gue. Naro terus di kayak misalnya kalau yang di online pernah ngapli sampai 100 gue sehari. Terus kagak ada yang dapet? Ada yang dapat kayak ya masih apa sih namanya? Yang dapat gue yang terbaru nih ya. Iya. Kemarin gue diterima. Itu pun kena tipu gue. Jadi dia ada satu instansi mereka mengatasnamakannya itulah maskapai penerbangan gitu. Di buka lowongannya jadi supir apa tuh namanya? Pokoknya adalah yang buat ngangkut-ngangkutin bagasinya penumpang tuh. Yang buat ya logistiknya ya. Nah, itu. Ya pokoknya di bagasi lah. Iya. Terus gue datang tuh ke Cengkareng tuh deket Soekarno-Hatta. Emang Soekarno-Hatta di Cengkareng. Iya itu kan tempatnya gitu loh. Tapi pas gue datang di ruko anjing. Penipuan jadinya, penipuan. Terus lu ngapain Mbak itu di Masuk kayak apa tuh namanya? Ya banyak orang yang daftar gitu, yang kayak gua mirip gitu, yang pada apa tuh namanya pengen kerjaan gitu pada datang. Iya. Bobo maaf biasa gitu tuh. Iya kayak gitu bobo map banyak gitu, tapi ujung-ujungnya mintain duit. Nah duit. Dah itu mah udah pasti. Logikanya ya kita mau nyari kerja, Kita nyari kan nyari duit gitu. Iya, Jadi iya, pintain duit gitu. Dipintain duit. Oh udah kata gua nggak bener dah, balik dah. Cabut lu. Cabut. Ya kan? Itu kok kata gue ya banyak sih modus-modus kayak gitu, kagak cuma maskapai penerbangan doang. Iya. Apa baik gitu. Apa baik itu mah? Temen gue jadi ngelamar cleaning service aja. Ditipu juga. Cleaning service. Iya. Di kantor apa gitu dah. Gue lupa, gue kagak nanya lebih. Pokoknya udah stres banget tuh dia. Iya kan? Ya walaupun tadi bener kata lu tuh bahwa kita sekarang bisa nyari duit di mana aja gitu kan. Dari rumah gitu kan. Kan sekarang rame tuh. Iya. Judi slot. Wah betul, itu mah di panas ya, di panas. Ya walaupun sebenarnya bukan gawe juga, Betul. bukan gawean juga, gitu kan. Tapi banyak lah gitu. Orang juga misalkan naruh saham, atau banyak sekarang kan udah
pada WFH tuh, work from home, Iya. ya kan? Itu udah banyak tuh perusahaan-perusahaan tuh, multinasional, multi internasional, Multitasking. multiplayer. Main PS tuh. Iya, semua lah pokoknya dah. Iya, tapi kan kalau misalnya orang kayak lu nih yang punya skillnya emang skill tangan, keterampilan tangan gitu ya, Iya. ngoprek, ngapa-ngapain dah. Itu kan susah juga ya, Rik. Masa lu pengen benerin motor dari komputer? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus aksi gitu, aksi di lapangan. Iya, sopir dari komputer, masa main GTA lu? Bingung kita jadinya, gitu kan. Tapi ya namanya hidup mah kita mesti ikhtiar aja, Rik. Iya, perbanyak ikhtiar gitu kan. Perbanyak ibadah gitu kan. Lu gua lihat-lihat jarang ini lu ke minggu gereja. Ya gue kayaknya kurang banget gue kayak gitu. Ya kan? Itu gue juga akhirnya sadar ya, mungkin karena itu gue jadi sejauh ini tidak diterima gitu. Iya, harusnya lu ya patut bersyukur sih sama Tuhan ya. Walaupun lu ini ya istilah kata belum dapat kerjaan gitu kan, masa-masa sulit lah gitu kita mah ya. Apalagi di umur kita nih quarter life crisis, iya kan? Iya. Iya, itu emang kayak cobaannya di situ dah, ya kan? Jadi kalau kata gue mah ya berikhtiar aja gitu. Gue juga gitu ya walaupun gue udah dapat gawean yang gajinya mungkin masih di bawah UMR ya, tapi cukup lah gitu kalau gue mah dah buat sehari-hari mah ya buat sendiri dulu dah ya, sendiri gitu kan ya, ngasih orang tua ya cuman berapa persen ya, cuman kan kita ya seenggaknya kagak minta gitu kan, kita ngasih gitu kan. Iya jadi ya udah gitu. Kalau gue sih bersyukur aja. Gue juga kadang-kadang ngelihat teman-teman gue yang belum dapat gawean gitu ya, iba juga gitu kan. Iya. Yang namanya lu udah menempuh pendidikan berapa tahun, ya kan? Tiba-tiba lapangan pekerjaan kurang, ya kan? Jauh. Padahal skill ada. Nah itu menurut gue juga salah satu ini sih apa namanya? Solusi apa namanya? Evaluasi. Buat pemerintah tuh. Ya kan, lapangan pekerja banyakin Pak, gitu kan. Segalanya gitu pokoknya dah. Kita udah punya keterampilan, percuma kalau kita buang sia-sia. Iya, ya kan? Kagak ada yang salurin. Ya kan? Nah, maka dari itu sih kalau kata gue mah ya, tadi tuh gue sih rumusnya cuma satu, Rik. 2 deh. Doa dan ikhtiar, udah itu aja. Maksudnya orang-orang bilang lu pada keluar ya dari zona nyaman, lu udah setahun kerja. Keluar dari zona, yang namanya udah nyaman ya udah ya. Iya. Ntar baik gitu, kalau pengalaman udah cukup, misalkan baru udah gue bisa naik level gitu. Jangan ujuk-ujuk keluar, udah tuh pekerjaan susah, ya kan? Banyak juga tuh kayak misalnya, udah kerja nih, tapi karena emang si orangnya itu nggak apa sih, kayak dia pengennya, wah ini nggak cocok sama gue nih, gajinya segini gitu, padahal dia baru awal kerja. Nah itu orang kayak gitu juga tuh yang menurut gue nih ya, kayak untuk awal-awal gitu ya, untuk nyari pengalaman dulu gitu, tahun-tahun pertama tuh. Masih muda lah. Nggak mesti oke lah kalau misalnya ada target yang itu. Tapi ya boleh ambisius, tapi ya udahlah gitu ya. Jadi ya menurut gua ya udahin aja lah gitu. Maksudnya kalau misalkan lu emang udah capek baru selesai, tapi kalau lu emang masih bisa nih, masih kuat, ya udah lanjutin gitu. Oke, jangan sekarang mah intinya nggak neko-neko dah gitu. Ya kalau gua sih ya berharapnya sih ya semoga lu bisa cepat-cepat dapat gawean gitu kan. Gue mah selalu doain dah teman-teman gue mah dah. Iya. Supaya pada sukses gitu hidupnya. Kan enak kita sukses bareng-bareng. Betul. Kita ngumpul lagi. Nongkrong gak ada insecure-insecurean gitu kan. Gak ada yang malu-malu. Kita cerita bisa enak gitu kan. Pengalaman kerja di mana. Iya. Jadi ya gitulah, Rik. Kalau saran gue mah dah. Ya, gue terima. Ntar gue coba gue aplikasiin juga. Mungkin ada evaluasi lah yang gue bawa dari sini. Iya. Sip. Main PES kali ya? Yuk. Gas. Barangkali hidup adalah doa yang panjang, tapi oh sayang doakan